Presiden Republik Indonesia Pak Soeharto akan menyatakan secara resmi pengunduran dirinya dari jabatan sebagai untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden. Reformasi tahun 1998 menandai titik balik penting dalam sejarah Indonesia, membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, menarik untuk merenungkan bagaimana kondisi Indonesia saat ini jika reformasi tidak pernah terjadi. Siapa kamu tanya begitu? Sama yang suruh siapa? Sebelum reformasi, Indonesia berada di bawah rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto selama 32 tahun. Meskipun berhasil mencapai stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi pada awalnya, Orde Baru diwarnai pembatasan kebebasan berpendapat dan sentralisasi kekuasaan, serta sangat lekat dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela. Setidaknya ada 4 kasus korupsi besar yang pernah terjadi di Orde Baru, seperti Pertamina 1969 yang merugikan negara sebesar 3,78 triliun, Bulog 1976 yang merugikan negara sebesar 7,6 miliar, Telkom 1970 yang merugikan negara sebesar 1 miliar, dan Bapindho 1994 yang merugikan negara sebesar 1,3 triliun. Krisis moneter Asia pada tahun 1997 memperburuk situasi ekonomi Indonesia, menyebabkan inflasi tinggi, pengangguran massal, dan kemiskinan yang meluas. Ketidakpuasan masyarakat memuncak terutama di kalangan mahasiswa yang menuntut perubahan sistemik. Jadi percuma kalau hanya sekedar Soeharto saja yang turun, tanpa adanya perombakan di tingkatan sistem. Itu. Jika reformasi tidak terjadi, Indonesia kemungkinan besar akan tetap berada di bawah rezim otoriter dengan berbagai implikasi seperti berikut. Tuntutan amandemen UUD 1945 adalah salah satu tuntutan mahasiswa saat demo 98. Tuntutan ini dianggap sebagai pilihan logis untuk mewujudkan kepastian hukum Indonesia. Salah satu hasil dari tuntutan ini adalah pembatasan waktu kekuasaan presiden dan wakil yang hanya bisa menjabat selama 2 periode saja. Kalau melihat tingkat kepuasan terhadap Jokowi yang masih tinggi, mungkin bisa jadi Jokowi jadi salah satu presiden yang akan menjabat sampai 4 periode. Rakyat Indonesia begitu, kita butuh presiden yang kuat, Deddy Corbuzier jadi presiden. Memang presiden nguli. Kita seringkali melihat komika dan konten kreator yang memberikan kritik pedas terhadap pemerintah dan institusi pemerintahan lainnya yang terkesan frontal dan tepi jurang. Mungkin saja mereka tidak akan seberani itu jika tidak pernah ada reformasi. Sebelum reformasi, kritik dan kebebasan ekspresi adalah barang yang langka dan mahal. Kita bisa mendapatkan konsekuensi yang tidak main-main jika pemerintah tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Dalam Orde Baru, banyak kasus pembungkaman yang terjadi seperti pembredelan media massa. Tercatat 70 surat kabar pernah dibredel oleh pemerintah Orde Baru, di samping banyaknya wartawan yang ditangkap dan diasingkan. Peristiwa Malari yang turut melibatkan penangkapan banyak aktivis,
11 orang tewas, 17 orang luka kritis, dan 120 orang luka-luka. Selain itu, sekitar 770 orang ditangkap. Penculikan dan pencekalan aktivis serta seniman. Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat sebanyak 23 aktivis diculik selama tahun 1997 hingga 1998 saja. Dari 23 orang tersebut, 1 dinyatakan meninggal, 9 diantaranya dilepaskan. Sedangkan 13 orang masih tidak diketahui statusnya hingga saat ini. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Salah satu dari mereka adalah Wiji Tukul, seorang penyair yang kerap mengkritik Orde Baru, sampai sekarang tidak diketahui di mana keberadaannya. Tanpa reformasi, kekuasaan eksekutif mungkin akan semakin terpusat. Dengan sedikit atau tanpa mekanisme check and balance, kritik terhadap pemerintah akan ditekan dan oposisi politik mungkin tidak memiliki ruang untuk beroperasi. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat akan tetap dibatasi, menghambat perkembangan masyarakat sipil yang sehat. Pada masa Orde Baru, ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah institusi militer yang berperan penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara. Pada 1 April 1999, ABRI pecah menjadi TNI dan polisi. ABRI kala itu menempati 2 posisi, yaitu pada fungsi keamanan dan politik. Inilah yang membuat ABRI kala itu memiliki kekuasaan yang cukup luas dalam mengatur negara. Kekuasaan yang luas ini sangat rentan disalahgunakan dan akan ada kecenderungan ABRI tidak memihak masyarakat sipil. Dampaknya adalah berkurangnya jatah dari para warga sipil pada bidang pemerintahan karena banyak anggota polisi dan TNI yang akan mendominasi pemerintahan. Hal ini dapat memunculkan kecemburuan yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia. Masalah difungsi TNI dan Polri akan menimbulkan demokrasi menjadi terkikis. Saat Orde Baru, banyak ditemukan pelanggaran HAM sehingga muncul kerusuhan. Militer yang memegang senjata dianggap terlampau keras ketika mencampuri urusan sipil negara. Praktek KKN yang sudah mengakar kemungkinan akan terus berlanjut tanpa adanya upaya pemberantasan yang signifikan. Tanpa reformasi, institusi-institusi pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mungkin tidak akan pernah dibentuk, memungkinkan korupsi tumbuh subur tanpa kontrol efektif. Krisis moneter yang melanda Asia pada akhir 1990-an memiliki dampak yang parah di Indonesia. Tanpa reformasi, kebijakan ekonomi mungkin tidak akan mengalami perubahan signifikan, menyebabkan pemulihan ekonomi yang lambat dan berkepanjangan. Investasi asing dan kepercayaan pasar terhadap Indonesia mungkin akan menurun, menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang otoriter dan korup dapat memicu ketegangan sosial yang berpotensi meledak menjadi konflik. Tanpa saluran demokratis untuk mengekspresikan ketidakpuasan seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, demonstrasi dan kerusuhan mungkin menjadi satu-satunya cara bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka. Komisi internasional cenderung mendukung negara-negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis dan transparan. Tanpa reformasi,
Indonesia mungkin akan menghadapi isolasi diplomatik dan ekonomi, mengurangi peluang kerjasama internasional dan bantuan asing yang penting untuk pembangunan nasional. Tanpa reformasi, Indonesia kemungkinan besar akan tetap terperangkap dalam siklus otoritarianisme, korupsi, dan stagnasi ekonomi. Meskipun reformasi membawa tantangan dan tidak semua harapan terwujud sepenuhnya, proses tersebut membuka jalan bagi demokratisasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Reformasi memberikan peluang bagi Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih baik, meskipun perjalanan menuju tujuan tersebut masih berlangsung dan memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat. Kalau kamu punya pendapat, silahkan tulis di kolom komentar. Menyelami sejarah, membangun masa depan yang cerah.